Hai hai. Apa Hai. kabar semuanya? Balik lagi bersama kami di Ngobrol Komunikasi. Oke Bersama nih, saya Raisul Fikri sebagai host dan ditemani oleh saya Abdul Maimin sebagai tamu. hal-hal seru dunia komunikasi tapi dengan cara yang santai banget. Nah, yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari apalagi buat kamu yang sering kerja kelompok atau ikut organisasi, topiknya adalah sistem komunikasi kelompok. Ya, betul banget nih. Ini topik ini sangat relate nih karena setiap hari kita kan komunikasi kelompok seperti di WhatsApp, teman-teman atau dimanapun. Setiap hari kita komunikasi kelompok nih. Ya ya benar juga. Grup keluarga itu kadang malah lebih rame daripada rapat kampus ya. Komunikasi kelompok itu intinya proses saling tukar informasi nih. Informasi antara beberapa orang yang punya tujuan bareng, misalnya kelompok belajar, habis itu kelompok tim kerja atau organisasi. Biasanya sih jumlah anggotanya itu banyak, biasanya dari antara 3 sampai 15 orang agar komunikasi kelompoknya itu biar bisa nyambung juga gitu. Oh, jadi bukan kayak satu arah ya, tapi lebih ke ngobrol bareng dan saling ngedengerin gitu. Nah, iya bener banget. Karena di komunikasi kelompok itu setiap orang punya peran, ada yang jadi pemimpin, pemberi ide, lalu ada yang juga ngeramein. Tapi semua semua penting buat bikin kelompok itu menjadi tetap hidup dan produktif juga. Iya tuh. Pasti ada aja yang kerjaannya cuman bercanda tapi dia nggak ada suasana malah jadi garing gitu. Ngomong-ngomong, kelompok itu kan macam-macam ya. Bisa jelasin dikit jenis-jenisnya? Nah, komunikasi kelompok itu ada beberapa macam, ya. Macam ada kelompok belajar, kelompok sosial, kelompok kerja, sama beberapa kelompok lainnya Wah, nih. jadi nggak semua kelompok harus serius ya. Yang penting ada interaksi dan tujuan bareng gitu. Betul, tapi meskipun tujuannya beda-beda, semua butuh sistem komunikasi yang baik biar nggak saling miss gitu kan. Biasanya ada struktur komunikasinya, juga kayak bentuk jaringan, bisa model rantai, roda, lingkaran, atau bintang. Nah, kalau bentukannya bintang itu biasanya semua anggota bisa langsung komunikasi ke semua orang, jadi lebih terbuka gitu. Tapi aku nggak yakin semua kelompok bisa lancar. Pasti ada aja hambatannya kan. Ya jelas dong. Eh, Kadang ada anggota yang terlalu dominan gitu kan. Ada juga yang diam terus gitu, kayak patung gitu kan. Belum lagi kalau ada perbedaan pendapat atau latar belakang, itu bisa bikin salah paham gitu. Apalagi kalau komunikasinya lewat online kayak Zoom, WhatsApp atau WA group juga gitu kan. Bisa saja komunikasi lemot atau komunikasi nggak kebaca gitu, kayak ketimbun chatnya. Nah, Tuh. ya bener banget. Kadang udah diketik panjang-panjang, malah ke skip sama yang lain. Nah, biar nggak berantakan, ada tips nggak biar komunikasi kelompok bisa lebih efektif? Oh, ada dong. Pertama itu aturan komunikasi yang jelas kan. Jadi semua tahu kapan ngomong, kapan dengerin. Kedua, usahain semua anggota itu aktif. Jangan cuma segelintir orang aja. Ketiga, kalau ada konflik bicarain baik-baik gitu kan. Jangan dipendam, dan terakhir manfaatin teknologi tapi tetap jaga etika gitu. Jangan spam di grup tengah malam gitu misalnya. Mantap banget tuh. Jadi kuncinya komunikasi yang sehat, terbuka, dan saling menghargai ya. Ya persis, kalau itu udah jalan, kelompok bakal lebih solid, kompak, dan produktif juga. Wah, seru banget obrolan kita hari ini. Jadi intinya komunikasi kelompok itu bukan cuma ngomong bareng-bareng, tapi juga soal gimana kita saling ngerti dan kerjasama buat capai tujuan bersama. Makasih banget Abdul Muhaimin udah datang. Semoga kita bisa ngobrol lagi di episode selanjutnya. Oke deh, sampai jumpa di ngobrol komunikasi selanjutnya.